Pemirsa, kita akan lihat penyesuaian aturan atau PPKM wilayah Jawa Bali, pembatasan kegiatan masyarakat periode 24 hingga tanggal 30 Agustus 2021 ini yang juga kemarin diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Level 3, Anda sudah lihat apa saja yang berubah dibandingkan level 4. Ada beberapa daerah termasuk juga Jakarta, kemudian dari level 4 turun menjadi level 3 sehingga ada berbagai macam penyesuaian, ada berbagai macam kelonggaran. Tapi yang diharapkan adalah dengan adanya kelonggaran ini, dengan adanya penambahan kapasitas dari tempat-tempat umum termasuk mal dan sebagainya, masyarakat juga mungkin mobilitasnya juga agak sedikit dilonggarkan pembatasannya. Kita harapkan masyarakat juga tidak hilang kontrol, tidak hilang kendali, tetap taat protokol kesehatan. Termasuk ini kegiatan olahraga dilakukan di ruang terbuka. Kemudian juga kalau berbicara mengenai transportasi umum, maksimal 70% dari kapasitas. Dan juga ada aplikasi Peduli Lindungi yang harus Anda miliki, kemudian juga Anda isi kalau Anda kemudian harus naik angkutan umum termasuk juga ke beberapa tempat, termasuk ke pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah mengenai resepsi ataupun juga melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang. Saat jeda tadi Mas Hermawan sempat berbicara kepada saya bahwa ini ada persepsi yang salah di masyarakat. Yang namanya masalah berbicara mengenai masalah kesehatan, penanganan kesehatan bukan hanya layanannya saja, bukan hanya masalah rumah sakit, dokter dan sebagainya, tapi juga mengenai perilaku masyarakat. Sehingga ini semua pun harus dimasukkan dalam roadmap ataupun petunjuk tadi, guidance tadi. Mas Hermawan mungkin bisa berikan pandangannya secara menyeluruh, termasuk juga tadi mendengarkan keluhan yang disampaikan Pak Ngadiran. Betul, jadi kalau kita bicara upaya kesehatan itu, Mbak Putri, ada dua. Ada upaya kesehatan masyarakat dan ada upaya kesehatan perorangan. Nah, seringkali kita secara umum ya memahami kesehatan itu bagian dari pelayanan kesehatan saja yang ada di puskesmas, klinik-klinik hingga ke rumah sakit. Padahal sebenarnya ada porsi yang sangat besar berkaitan dengan perilaku, kesadaran, kesehatan lingkungan yang dibingkai di dalam upaya kesehatan masyarakat. Maka ketika kita ingin mendesain sebuah roadmap hidup berdampingan dengan COVID, maka sebenarnya porsi terbesarnya adalah penguatan kesehatan masyarakat. Baik. Nah, disinilah tadi Pak Ngadiran mengatakan bagaimana pekerja-pekerja sektor informal, pedagang-pedagang kecil dan menengah itu melakukan pekerjaan secara nyaman untuk menghasilkan ekonomi, tapi di sisi lain keselamatan kerjanya terjaga. Kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah menginisiasi ini sejak bulan Juni 2021 ini bersama Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dari Kementerian Kesehatan. Ada program yang namanya pembentukan pos UKK, upaya kesehatan kerja. Nah, salah satu yang menjadi concern kami ini pada sektor informal, teman-teman nelayan, teman-teman petani, pekebun, dan bahkan pangkalan ojek, pedagang kaki lima. Ini orang-orang yang sangat rentan sekali, tetapi secara keseharian sangat aktif di tengah masyarakat kita. Nah, saudara-saudara kita ini harus kita lindungi. Harus kita berikan sebuah lingkungan yang nyaman, aman, sehat, dan selamat. Makanya pos pendampingan UKK ini, upaya kesehatan dan keselamatan kerja, ini harus kita lakukan secara menyeluruh. Baik. Untuk tahun ini kami melakukan di 3 provinsi. Sumatera Utara itu ada 11 kabupaten kota, ada Sumatera Barat dan ada Jawa Tengah. Dan ini bentuk konkret mempersiapkan bagaimana pos pandemi ISUS tadi, salah satu bagian di dalam roadmap yang seharusnya. Tetapi kami pikir ini bukan hanya tugas pemerintah melalui Menteri Kesehatan saja, tapi tugas multi stakeholders, artinya pentahelix nih, kolaborasi multi stakeholders, sehingga upaya kesehatan masyarakat ini harus menjadi garda yang memang menjamin agar pelayanan kesehatan jangan pernah terjadi lagi over capacity dan akhirnya kolaps pelayanan kesehatan karena pandemi COVID. Nah, ini yang harus kita kuatkan, mulai dari SDM-nya, programnya, termasuk surveillance dan epidemiologi di lapangan, dan anggarannya juga harus dipastikan. Upaya penguatan ini harus bagian yang pokok di dalam roadmap nanti ke depan. Baik, Bu Mas Dalina juga mungkin ada catatan terakhir, Bu. Singkat saja, Bu Mas Dalina. Iya, jadi sebenarnya pengendalian pandemi itu mestinya tidak saling mematikan dengan ekonomi. Kalau kemarin epidemiolog itu disease intelligence. Jadi sebenarnya sebagai disease intelligence mereka memiliki kemampuan untuk mengenali UEE atau kita sebut sebagai unusual epidemic event seperti Delta kemarin. Delta kemarin itu sebenarnya UEE.
Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita ketahui Delta akan menyerang, dan itu biasanya nggak lama. Belajar dari India dan Indonesia biasanya sekitar 6 minggu, setelah itu akan turun lagi. Pembatasan ketika terjadi serangan varian baru itu perlu dilakukan, tetapi tidak boleh lama, karena kalau dia lama dia akan menyusahkan sektor ekonomi. Karena itu berapa lama sih sebenarnya kita harus melakukan pengetatan 2 kali masa inkubasi, 1 bulan. 1 bulan setelah itu kemudian kita melakukan pelonggaran ya, tentu dengan bertahap. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau protokol kesehatan 3M itu memang should be, nggak cuma karena pandemi. Bahkan tidak ada pandemi pun kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Satu-satunya additional indicator untuk perilaku di dalam interim terakhir WHO adalah support terhadap protokol kesehatan. Artinya gini, kalau ada orang tidak pakai masker, maka pemerintah menyiapkan masker. Seperti yang dikatakan Pak Ngadiran tadi, kalau misalnya harus cuci tangan, pemerintah siapkan cuci tangannya. Walaupun bekerja sama dengan swasta, misalnya seperti itu. Itu yang sebenarnya perilaku yang diminta dan bisa diukur oleh interim pengendalian. Sisanya kembali kepada basic control. 4 indikator itu menjadi basic control, kemudian inti utama di dalam pengendalian itu adalah tracing. Di dalam tracing itu ada testing dan ada containment, bentuknya isolasi karantina. Jadi tracing itu ini perlu diluruskan karena selama ini kita merasa tracing itu hanya melacak. Tracing itu adalah menelusuri dan ada 3 kegiatan utama di dalam tracing. Selain dia melacak kontak, dia juga melakukan monitoring dan memantau isolasi dan karantina apakah dilaksanakan dengan disiplin atau tidak. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tetap protokol kesehatan harus tetap dilakukan, ada ataupun tidak ada pandemi. Dalam PBHBS sebenarnya itu juga bisa masuk. Kemudian yang kedua, pemerintah harus tetap memperkuat 3T ditambah dengan vaksinasi. Jadi itu yang harus dilakukan. Setelah itu perekonomian bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika ada serangan-serangan baru lagi nantinya ke depan, maka pemerintah harus bersiap untuk itu. Dan roadmap tentu berbeda dengan guideline. Guideline itu adalah standar. Tetapi roadmap adalah sesuatu yang kita rencanakan dan terukur. Saya kira itu Mbak Putri. Baik Bu Mas Dalina, mungkin terakhir juga Pak Pandu, catatannya mengenai hal ini singkat saja Pak Pandu. Ya, jadi kita pengalaman pandemi ini harus memperkuat sistem kesehatan publik kita. Bukan pelayanan kesehatan dalam pengertian rumah sakit dan dokter saja. Tadi Pak Hermawan itu sudah benar bahwa peran serta masyarakat itu penting sekali. Ya, jadi malah itu yang menjadi the first line untuk memperkuat sistem kesehatan publik. Dan arahnya adalah pencegahan dan promosi, bukan pengobatan dan sebagainya. Itu yang harusnya porsi terbesarnya di sana. Dan juga menyiapkan masyarakat juga tidak mudah, artinya melakukan edukasi, melakukan komunikasi dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, maka dan didanai dan juga dimonitoring dan bagian penting dalam penanganan memperkuat sistem public health, itu kita akan menjadi public health yang andal. Karena kuncinya di public health, bukan di penyiapan dokter spesialis, bukan penyiapan rumah sakit, bukan penyiapan obat, tapi arahnya harusnya ke sana. Karena kita upayanya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Pak Pandu Riono, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bu Mas Dalina Pane juga terima kasih sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan kali ini. Pak Ngadiran juga terima kasih. Kita harapkan tadi harapan yang disampaikan Pak Ngadiran juga mendapatkan perhatian, atensi, termasuk juga relaksasi tadi diwujudkan oleh pemerintah. Mas Hermawan, terima kasih sekali sudah hadir dan juga bisa memberikan pandangannya kepada kami. Sehat selalu insya Allah. Terima kasih Mas Hermawan.